nama saya Novita Apriardana, NIM 210306018, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Saya akan menjelaskan fungsi dan organ dari hewan ruminansia. Rongga mulut atau cavum oris, organ mulut sapi terdiri dari dua organ sistem pencernaan penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi membantu mengunyah makanan sapi, sedangkan lidah membantu mengatur letak makanan, merenggut makanannya, serta menelan. Di dalam mulut terdapat saliva. Saliva adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Dua, ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran organ tubuh penghubung antara rongga mulut dan lambung. Pada saluran ini, makanan hanya sekedar lewat dan tidak mengalami proses pencernaan. Esofagus juga dapat melebar menyesuaikan ukuran makan yang dimakan. Tiga, lambung atau ventriculus, makanan akan digerus pada lambung. Lambung sapi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu rumen berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara yang telah ditelan, sekaligus terjadinya fermentasi hijauan yang membantu mikroba seperti bakteri, protozoa, dan fungi. Rumen menghasilkan VFA atau asam lemak terbang. Kemudian pada saat sapi istirahat, makan akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut atau regurgitasi dan akan dikunyah kembali atau remastikasi. Kemudian ditelan kembali atau proses reduglutasi. Kemudian masuk pada retikulum yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau bolus. Di retikulum juga berfungsi untuk menyerap VFA dan berfungsi untuk menyortir partikel makanan berdasarkan ukurannya. Kemudian masuk di omasum, berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim. Terus ada abomasum, berfungsi sebagai tempat terjadi fermentasi silulosa dengan bantuan bakteri. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia atau sekresi mukus, undika atau pepsinogen, renin, HCl dan mukus, dan filokorika atau sekresi mukus. Di abomasum terjadi pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Kemudian ada usus halus dan anus. Terjadi pencernaan makanan akan diserap oleh usus halus atau intestinum tenue, berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh di dalam usus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenium, bentuknya seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Selanjutnya ada jejunum, lanjutan dari duodenium, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Terus ada ileum yang bermuara di sekum, berfungsi untuk menyerap makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Kemudian 5, intestinum crassum atau usus besar. Ukuran usus besar itu sendiri 1 meter. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air dan melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. 6, ada rektum. Bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga
terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. 7. Ada anus. Anus sisa ampas makanan dan dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kita masuk di bagian mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis, yaitu mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungsi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Ada bakteri. Bakteri merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus, Fusobacterium, dan Propionibacterium ditemukan menempel pada epitel dinding rumen. Di samping itu terdapat spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya bakteri dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu bakteri selulolitik, bakteri freteolitik, bakteri metanogenik, bakteri amilolitik, bakteri yang memfermentasi gula, bakteri lifolitik, bakteri pemanfaat asam, dan bakteri hemoselulolitik. Kemudian bakteri selulitik, bakteri menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa, dapat menghidrolisis hemiselulosa. Keuntungannya dari bakteri ini, energi atau ATP yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah Bacteroides, Succinogenes, Clostridium, Acetobullicum, Ruminicoccus, Flavivacins, Ruminicoccus albus, Chilobacterium, Cellulosulfates. Kemudian ada bakteri hemiselulosa, merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Clostridium celluloferans dan Bacteroides ruminicola. Kemudian ada bakteri proteolitik, merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan mamalia termasuk karnivora. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides, Amylopilus, Clostridium, Sporogenes, Bacillus licheniformis. Kemudian ada bakteri metanogenik, sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya. Contoh bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Kemudian ada bakteri lifolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedit gula, sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh, dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lifolitik antara lain Anaerofibrio lifolitica dan Selemonas ruminantium volatilitica. Kemudian ada bakteri pemakai asam atau agit utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat, meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak dapat dalam jumlah yang berarti. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati dengan tiba-tiba adalah Streptococcus bacterium, Propionibacterium, Selemonas lactilitica. Kemudian ada bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan
disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Kemudian ada bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dan pembuluh darah yang dapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Kemudian ada protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata, meskipun flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, ordo Entodinium horrida. Kemudian ada fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan mencegah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain jamur Physomycotes anaerob yang pada umumnya terdapat pada sapi dan domba yang diberi makanan berserat tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan, yaitu makanan dikunyah dari mulut, kemudian masuk ke esofagus untuk disalurkan menuju lambung. Dari esofagus makanan menuju rumen. Nah, proses yang terjadi di rumen ini adalah makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, pakan yang ada di dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang kasar atau bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut. Proses regurgitas untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali. Proses remastikasi, kemudian bolus ditelan kembali. Proses redigulasi, selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen. Namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan diteruskan menuju retikulum. Di retikulum makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Selanjutnya masuk ke omasum. Omasum disebut juga perut buku karena tersusun dari lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan diteruskan ke abomasum. Pada abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenio atau usus halus. Pada usus halus sapi panjangnya sekitar kurang lebih 40 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan pada akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus.